Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah dalam lindungan Allah. Hari ini kita sudah mulai menjalankan diet yang kemarin sudah saya bagikan kepada masing-masing individu, karena diet itu tidak bisa dipukul rata satu orang sama dengan orang yang lain. Nah, ada beberapa teman-teman yang mungkin menunya sama, tapi nanti kita lihat tingkat kesulitan dan kemudahan yang dijalankan oleh teman-teman. Mungkin diet yang untuk besoknya akan berubah. Maka dari itu saya mohon untuk feedbacknya dari diet yang hari ini dilaksanakan, agar nanti mulai zuhur atau setelah makan di siang hari itu sudah ada laporan untuk menu berikutnya, apakah ada perubahan atau tidak. Nanti saya akan sampaikan melalui japri masing-masing. Ya, inilah diet, tidak bisa satu sama lain sama. Perjuangannya, perkembangannya, perhatiannya terhadap diet masing-masing. Jadi mohon selalu memberikan feedback kepada saya supaya diet ini tidak menyiksa ya, gitu. Intinya sebenarnya dalam diet itu tidak boleh kelaparan. Itu sangat inti sekali, nggak boleh kelaparan. Kalau saya kasih menu yang kemarin, ternyata Bapak Ibu masih ada juga yang merasa wah lapar banget, wah nggak bisa dok, ini perut saya sakit, wah ini gini gitu, banyak sekali hal yang dikeluhkan. Nanti kita coba rubah pola makannya atau uh, asupannya, lebih banyak atau lebih tambah serat, atau ya nantilah kita atur lagi. Tapi saya butuh feedback, itu yang pertama. Ya, jangan lupa subscribe dan like juga video ini. Terus yang selanjutnya adalah pada saat kita mulai diet ini yang akan terjadi. Salah satunya mulai pertama dari pagi sampai siang itu nanti kadar gula darah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan turun. Dia akan turun tapi tidak ngedrop ya, hanya turun saja. Ada yang memang eh, pada yang obesitas itu memang kadar gula betul-betul saya tekan. Tapi intinya tadi jangan sampai kelaparan ya. Kalaupun memang merasa lapar atau gimana, itu saya selalu katakan di menu yang sudah diberikan kemarin itu, buah-buahan sekenyang-kenyangnya, artinya kenyang ya. Terus cemilan atau sayur apa itu eh, tidak ada batasan sekian gram. Jadi yang tidak dibatasi gram-gramannya silahkan dimakan sekenyangnya. Yang tidak ada batasan sendoknya silahkan dimakan sekenyangnya. Kalau yang sudah ada batasannya, awas jangan tidak dibatasi. Yang tidak ada jangan diadakan, yang memang harus ada harus diadakan. Kalau mau diganti substitusi silahkan bertanya dulu. Kemarin teman-teman juga sudah ada beberapa yang bertanya, itu sudah bagus. Oke, jadi pagi sampai siang ini kadar gula darah akan turun. Terus efeknya teman-teman semua akan jadi lemas, tapi lemesnya lemas biasa sih, nggak akan lemes kayak sampai pingsan gitu, nggak, lemes biasa. Terus nanti setelah jam 12 atau jam 1 itu akan terjadi proses perubahan tubuh yang tadinya menggunakan energi berasal dari gula, sekarang akan menggunakan energi yang berasal dari lemak. Jadi mulai jam 12 hari ini lemak Anda akan dipakai untuk berubah menjadi energi.
asal menunya tidak dirubah-rubah dan tidak ditambah ya, itu. Jadi saya membuat menu itu supaya teman-teman tubuhnya men-switch menjadi bensin lemak ya. Jadi lemaknya yang terpakai. Gitu. Nah, lemak terpakai ini akan memicu sebuah proses anaerob. Anaerob itu proses yang tidak memerlukan oksigen, tapi itu biasanya mengakibatkan efek bau mulut sama kayak orang puasa ya. Tapi karena tidak puasa, jadi bau mulutnya pasti tertutup gitu. Kalau saat puasa karena tidak ada makanan dan minuman yang masuk, itu bau mulutnya bisa tercium oleh orang lain. Tapi kalau saat sekarang sementara kita pakai masker juga dan tidak puasa juga ya, kalau terasa kurang nyaman dengan bau mulutnya, cukup dengan minum air putih saja ya, air putih dingin. Oke, terus proses ini yang lemas, proses perubahan itu akan berlangsung sekitar 3-4 hari. Jadi hari ini berubah, nanti pas makan malam atau apa segala macam menunya tetap dengan yang saya kasih, itu si bensin lemak akan berhenti terpakai pada saat sedang tidur. Nah, pada saat sedang tidur dia akan berhenti terpakai karena terpakai tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Nanti pas pagi dia akan nyari lagi gula. Nah, di situ biasanya ibu lebih lapar dari hari ini. Gitu. Teman-teman akan lebih lapar lah pokoknya. Nah, karena biasanya bangun tidur, sarapan, ketemunya nasi dan lain-lain. Yang lain sama juga ketemunya nasi dan lain-lain gitu. Nah, nanti si rasa ini akan datang dan kita tetap memberikan gula awal adalah gula yang sederhana, yaitu gula buah. Silahkan makan buahnya sekenyangnya biar badan bisa beradaptasi dulu dengan baik gitu. Tidak langsung tiba-tiba tanpa gula. Nah, silahkan setelah makan itu nanti proses sama, lemas lagi, makan terus selama 3-4 hari begitu. Nanti setelah hari keempat atau kelima, aktivitas bisa dilakukan seperti biasa. Rasakan sama teman-teman bahwa yang 3 hari kemarin lakukan itu hari keempat sudah bisa dirasakan. Rasakan bugarnya, rasakan segarnya, rasakan sehatnya, rasakan ringannya. Betapa ringan berjalan, betapa ringan bekerja, betapa ringan melakukan banyak sekali aktivitas dan tidak mudah mengantuk. Menu tetap dijalankan, jangan dihilangkan. Gitu. Jadi tiap hari saya update terus menunya, kemampuannya seperti apa untuk menjalankan menu ini. Gitu. Yang bisa menjalankan ini pasti cepat. Biasanya sepekan itu bisa 3-8 kilo sepekan, hanya dalam waktu sepekan kalau ini dijalankan. Apalagi yang obesitas ya, memang cadangan lemaknya banyak, jadi kemarin saya berikan menu itu tanpa nasi, jadi biar sesegera mungkin si lemaknya terpakai, berat badannya turun, presentasi lemaknya juga berkurang, dan akhirnya bisa menurunkan berat badan sampai berat badan ideal. Nah, ini tetap masih langkah pertama dari 15 langkah yang bisa kita lakukan. Hanya saya usahakan tidak hanya memberi tips 1 ini, tips 2 ini, tips 3 ini, tapi tidak. Tips 1 diet. Nah, sekarang dietnya kita praktekkan. Makanya kelas ini mungkin berjalan agak lama ya, nggak seperti orang memberi tips 1, 2, 3, 1 jam, 2 jam beres gitu. Silahkan jalankan sendiri, hasilnya nggak ada yang memantau. Nah, di kelas ini saya akan pantau terus 20 orang ini
Tapi tidak hanya yang menurunkan berat badan ya, di sini ada juga yang berusaha koreksi berat badan untuk menaikkan. Nah, yang untuk koreksi berat badan menaikkan itu kemarin saya sudah kasih juga menunya. Itu menu full kalori, dan kalau dilaksanakan eh, akan ada perubahan-perubahan dari berat badan, terutama kemudian hormonal. Nanti kenapa saya harus mengharuskan mempunyai timbangan? Karena timbangan itu satu timbangan dengan timbangan lain berbeda. Dia walaupun satu pabrik, satu waktu dibuatnya dengan bahan-bahan yang sama, itu punya deviasi 1 sampai 2 kilo. Jadi kalau ibu timbang di satu tempat ke timbangan yang lain, bisa jadi oh turun padahal enggak, oh naik padahal enggak gitu. Jadi tetap harus di satu timbangan itu, tidak boleh pindah-pindah ya. Kalaupun misalkan tidak punya, ya di sini di rumah sehat ada, bisa dibeli, atau ya kalau rumahnya dekat, numpang nimbang di rumah sehat setiap hari boleh, nggak ada masalah, silahkan. Nah terus eh, untuk yang tadi berat badannya kurang, silahkan dijalankan saja dietnya sambil nanti dilihat sanggup atau tidak dengan kalori sebesar itu gitu. Kalau memang tidak sanggup, nanti saya kurang. Kalau memang nanti pertumbuhan perkembangan berat badannya juga kurang, tidak sesuai dengan target gitu, saya menargetkan dengan kalori sebesar itu biasanya 10 hari itu bisa 2 sampai 3 kilo. Oh, semua kalorinya bisa masuk. Kebetulan juga kemarin kalau nggak salah ibu siapa ya sedang menyusui juga, dan berat badannya sangat kurang, makanya eh, efeknya takut berdampak kepada si bayi gitu, karena nutrisi ibunya saja kurang, bagaimana ke bayinya gitu. Nah jadi saya harap kedisiplinan dan berusaha untuk menahan hawa nafsunya untuk makanan-makanan yang mungkin yang tidak boleh ya, karena banyak sekali makanan-makanan enak yang tidak boleh, tapi lebih banyak lagi makanan-makanan yang sebenarnya boleh. Jadi pada saat makanan ini tidak boleh, pada saat makanan ini tidak boleh ya tidak boleh gitu. Yang paling sedikit lah, ini mah sedikit dok, cuman kemarin aja kok, itu nggak boleh ya. Jadi mohon maaf, sementara kita melakukan sesuatu pasti ada pengorbanannya, apalagi ini untuk greater goods, untuk kebaikan yang lebih lebih baik gitulah. Kita sehat bisa ibadah, kita sehat bisa bekerja, kita sehat bisa mengurus anak, bisa mengurus istri, bisa bekerja gitu ya. Jadi saya mohon kalau ada keluhan-keluhan, ada apapun, silahkan feedback di grup, nanti biar kita diskusikan sama-sama. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang bagus juga boleh di-share. Di sini kita bukan guru murid, tapi ya saya sharing ilmu. Ibu kalau menerima ya bagus, cuman karena ini sebuah kelas, jadi saya mohon agar kedisiplinan dijaga. Saya pengen manfaat dari ilmu saya ini bisa dirasakan. Itu tujuannya ya. Jadi eh, ilmu itu akan menjadi bermanfaat kalau dibagikan. Nah, saya ingin membagikan ilmu ini karena ilmu ini ilmu umum untuk masyarakat umum, tidak bukan sebuah ilmu kedokteran yang jelimet dan harus dipelajari bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman ya. Oke. Besok akan ada video lagi, mohon ditonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.